Bu Susi, ini videonya video saat kami diskusi atau video hasilnya aja? Video saat diskusi. Ya kan ada yang pertama tadi satu dari kelompok mendokumentasikan bertanya video. Nah, 3-5 juta. Kita saksikan salah satu prosesnya seolah-olah sudah tahu kan itu udah kasus terus dari yang pertama sebagai guru, nanti yang kedua satu yang ngapain aja itu uraian dari optimalisasi komunitas belajar. reporternya reporter kelompok lain. Yang pertama kalau ketemu inisiatif terlebih dahulu adanya memberikan dia ada dua video nanti dalam ada artian dua video berarti. Yang kedua yang satu memulai video diskusi terlebih dahulu. yang presenter itu nanti wawancara kelompok lain. Yang reporter yang presenter itu diwawancara oleh kelompok lain. Kami dalam video pengajar praktik sama yang video kan Kalau harus 3 orang kan satu yang video. Kalau yang 2 orang rekomendasi untuk siapa yang jadi nanti yang jadi presenternya yang jadi yang mengarahkan inisiatif ini. Pada sama Pak Mendan sama siapa? Harus 3. Ini aja mengambil inisiatif untuk memulai diskusi atau berbagi Jadi nanti kan sekarang itu lagi diskusi harus ada yang videoin. praktik baik. Nah yang keduanya yang ada jadi presenter, jadi Karena kita reporter, ngambilnya reporter keliling berarti tiap diibaratkan kelompok pelajaran. hasilnya nanti dibawa hasil dari praktik baik Diibaratkan sampai di luar jam sekolah. Bapak dan Ibu, siang ini ya, siang yang panas ini, alhamdulillah ya, badannya kita tidak panas, otak kita juga tidak panas gitu. Nah siang hari ini insya Allah kita akan membahas tentang kasus 3 kami dari kelompok Sultan Aulia dan SMA 10. Insya Allah akan mempresentasikan tentang pemahaman kami terhadap kasus yang ketiga. Nah asal Bapak dan Ibu tahu ya, kasus 3 ini berkaitan dengan komunitas belajar dengan nama Maju Bersama telah menunjukkan langkah awal yang baik. Jadi dalam membangun kolaborasi antar guru. Tetapi ada ya Bapak Ibu tahulah selalu ada tantangan-tantangan di dalamnya. Nah tantangannya salah satu contohnya keterbatasan waktu. Terus habis itu ada sumber dayanya juga yang kurang karena ternyata dari sekian banyak guru yang ada di dalam ada 5 orang guru yang insya Allah akan pensiun dalam waktu dekat. Jadi sekitar 1 atau 2 tahun ke depan. Nah setelah itu juga ada perbedaan latar belakang guru yang menjadi hambatan dalam pengoptimalisasian komunitas ini. Nah situasi kepemimpinan kepala sekolah yang akan pensiun juga itu juga menjadi salah satu faktor yang perlu untuk dipertimbangkan dalam upaya pengembangan komunitas ini. Nah, Ibu Neni mau menjelaskan nomor 1. Oke. Baik Ibu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan bagaimana kasus tersebut, ya kan, di mana kasus ketiga dari yang telah disebutkan oleh Ibu Induk. Tantangan pertama adalah sebagai guru. Nah, berarti di sini nanti kita akan adanya inisiatif untuk mengambil karena suasana belajar yang inklusif seperti itu. Dan kemudian dengan diharapkannya proses pembelajaran dan kolaborasi, hasil belajar yang kita harapkan dapat menetapkan tujuan pembelajaran yang sesuai. Dan kemudian akan menetapkan asesmen yang sesuai, maksudnya yang benar-benar kita sudah sesuaikan sebelumnya. Oke, kemudian analisis dan terakhir kita merefleksikan seperti itu Ibu Bapak. Baik, terima kasih Bu Neni. Nah, Bapak dan Ibu, sedikit penguatan tentang kasus yang ketiga ini ya. Kenapa sih kita harus berpihak pada murid atau pentingnya berpusat pada murid? Seperti Bapak dan Ibu tahu, insya Allah di Ki Hajar Dewantara ya, perihal berpihak pada murid itu diwajibkan dan diharuskan gitu ya. Jadi kita seperti menghamba kepada seorang murid. Nah, terus optimalisasi komunitas belajar Maju Bersama yang membutuhkan
komitmen dan kerja keras dari semua pihak yang terlibat. Alhamdulillah, insya Allah dengan upaya tentang kasus dalam permasalahannya tadi ya. Nah, jadi saya mau bertanya, fokus utamanya yang akan menjadi langkah awal, menjadi solusi ke depannya apa yang mau dilakukan? Ya, langkah awalnya, iya, untuk mengoptimalisasi kondisi ini. Oke, baik, terima kasih. Fokus utamanya apa? Ya, baik, terima kasih Ibu. Saya akan mencoba menjawab. Jika Ibu bertanya fokus utamanya kita ya oke. Oke, baik. Seperti kita ketahui bersama Ibu Bapak, kita pastikan berpusat kepada siswa murid. Nah, berarti target atau permasalahan yang utama adalah untuk kemajuan murid tersebut. Nah, tetapi dengan ada tantangannya seperti ini, tadi yang pertama yang Ibu tanyakan adalah ya seperti kita berada di kelas, tentang kesepakatan kelas. Dan kita kan guru dan siswa sebelum belajar kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Mana yang mau kita apakan, kita mau seperti apa. Nah, sama juga seperti di guru-guru ini. Jadi memang ketika kita memang mau konsisten untuk sebagai guru yang memang benar-benar bergerak dan menggerakkan, oke, di mana nanti target yang untuk bermurid. Jadi kita harus ingin membuat kesepakatan dulu antara semua guru. Oke, awalnya karena memang kita harus mempunyai visi yang sama guru tersebut. Dan yang berperan penting dalam langkah awal itu kira-kira siapa? Dari ketiga aspek ini tadi kan udah dijelaskan satu persatu. Oke, semuanya berperan penting Ibu. Ya, karena memang mereka tidak bisa berdiri masing-masing. Karena memang guru mendukung kepala sekolah mendukung kepala sekolah, begitu pun selanjutnya tentang rotasi perputaran dari kemajuan langkah sekolah seperti itu Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Saya rekam saya sendiri ya. Oke, pertanyaan dari saya ya. Tadi kan menyatukan persepsi itu sangatlah penting ya bagi guru-guru itu untuk mengaktifkan atau mengoptimalkan komunitas belajar ini ya. Nah, apa sih upaya yang bisa dilakukan ya agar persepsi guru-guru ini bisa satu persepsi ingin memajukan komunitas belajarnya seperti itu? Itu saja dari saya. Baik. Oke, untuk menyatukan persepsi memang tidak mudah bagi setiap guru ataupun setiap orang sebenarnya. Jadi saya pun sama Bunda ini juga sama, memiliki persepsi sendiri-sendiri. Bunda ini A, saya pun B. Tapi insya Allah saya yakin entah dari nasihat yang keberapa, entah dari obrolan yang keberapa, atau entah dari diskusi yang keberapa kita berkumpul, benar-benar memberikan tadi kesepakatan bersama, diulang lagi, insya Allah akan ada masanya semuanya akan bersama seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin akan saya tambahkan juga benar seperti Ibu Ida bilang seperti tadi. Nah, mungkin saya akan menambahkan bagaimana peran kepala sekolah yang sangat penting di dalam kesepakatan semua guru. Jadi jika kepala sekolah terus memotivasi, jika kepala sekolah mengingatkan dan membimbing guru-guru di dalam sekolah tersebut, ya insya Allah nanti kita kan akan ada diskusi beberapa segala macam, akan menemukan benang merahnya, intisarinya bagaimana caranya kita akan berpusat kepada siswa atau berpusat pada murid untuk kemajuan seperti itu Bang. Oke, Baik, terima kasih. Sudah cukup ya Bu? Biasanya kalau sudah dapat berita di rumah. Iya. Data yang sudah kita peroleh tadi, informasi yang kita dapat cukup menjelaskan apa yang menjadi kasus pada sekolah SMA 10 dan juga SMA Sultan. Nah, untuk penyelesaian studi kasus tadi Ibu Inuk beserta rekannya sudah menjelaskan bahwa seluruh memiliki peran penting ya, seluruh pemegang peran masing-masing memiliki peran sebagai guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Perannya sangat penting
dalam meningkatkan komunitas belajar. Nah, dan yang menjadi fokus utama adalah berpusat pada murid. Sekian pemberitaan dari kami. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Kok kayak Jeremy Teti ya?